Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang berprofesi sebagai seorang dosen, penting sekali kita untuk mengetahui ataupun menguasai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan kita gunakan secara bersama-sama oleh dosen ataupun mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi sangat penting sekali strategi pembelajaran ini bagi kita sebagai dosen, karena jangan sampai kita dalam memberikan materi kepada mahasiswa itu terasa monoton ataupun mahasiswa menjadi bosan pada saat kita menyampaikan materi. Tentu saja sangat penting sekali bagi kita seorang pendidik ataupun dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran pada saat kita memberikan materi kepada mahasiswa. Karena kita harus memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan standar, kemudian mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri, menarik minat peserta didik ataupun mahasiswa, sehingga mahasiswa akan selalu tertarik apa yang kita sampaikan, materi apa yang kita sampaikan. Kemudian kita dapat memotivasi mahasiswa agar dapat mengikuti setiap materi yang kita sampaikan. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran inquiry atau SPI, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi proses berpikir ini biasanya dilakukan melalui sesi tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Jadi ketika penyampaian materi ada sesi tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Yang kedua ada strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE, yaitu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan dan materi yang diberikan secara lisan ataupun verbal dari seorang dosen kepada mahasiswa. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan materi yang secara sistematis dan rapi, sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna materi yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. SPBM ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses pengubah perilaku melalui pengalaman. Selanjutnya yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif ataupun SPK. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif ini menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang ya. Contohnya yang memiliki latar belakang yang berbeda baik secara akademis, kemudian ras, agama dan gender. Atau model pembelajaran ini adalah dirangkai ya kegiatan belajar yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tentunya dirumuskan. Strategi pembelajaran yang kelima yaitu strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ataupun SPPKB. Nah, strategi ini diterapkan untuk mengutamakan kemampuan berpikir dari mahasiswa. Materi yang disajikan dapat berupa bimbingan mahasiswa melalui proses menemukan konsep diri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman dari mahasiswa. Nah, agar strategi pembelajaran ini dapat diterapkan oleh dosen,
itu dapat berjalan maksimal, sehingga pentingnya pihak lembaga ataupun pendidikan atau institusi untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung diberlakukannya ataupun penerapannya dari strategi pembelajaran ini. Di dalam proses pembelajaran, kita tentunya harus mengetahui karakteristik dari proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama adalah harus interaktif, kemudian inspiratif, harus menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kemudian kreativitas dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari mahasiswa ataupun peserta didik. Menurut teori Bloom, dalam belajar mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Yang pertama kognitif, psikomotorik, dan afektif. Kognitif ada 6 tingkatan. Yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikatif, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dari ranah psikomotorik ada 5 tingkatan: peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Dan dari afektif ada 5 tingkatan juga. Yang pertama pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Nah, itu tadi mengenai strategi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu mengenai motivasi belajar. Kenapa motivasi belajar ini juga begitu penting di dalam pengajaran? Karena motivasi belajar dari mahasiswa itu sangat menentukan sekali terhadap capaian ataupun indikator keberhasilan seorang dosen dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Adapun definisi dari motivasi belajar yaitu seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya kekuatan mental itu berupa keinginan, kemudian perhatian, kemauan, atau cita-cita. Jadi motivasi belajar ini sangat penting bagi proses pembelajaran, sehingga mahasiswa di sini termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Jangan sampai ada paksaan ataupun ketidakmauan dari mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar ini. Jadi motivasi belajar ini sangat penting. Nah, untuk memotivasi mahasiswa agar dapat meningkatkan motivasi mereka, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu memberikan angka. Tentunya kita sebagai seorang dosen apabila melihat ataupun menemukan mahasiswa yang aktif, yang misalkan aktif di dalam diskusi di dalam kelas, itu kita harus memberikan penghargaan berupa angka, yaitu nilai tambah biasanya ya. Kemudian yang kedua memberikan hadiah. Nah, hadiah ini hadiahnya dalam bentuk apa saja yang itu menarik untuk mahasiswa dalam meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian kompetisi. Jadi di dalam proses belajar kita untuk memotivasi mahasiswa itu ada semacam kompetisi ya. Jadi ada peringkatan ataupun ranking. Jadi bagi mahasiswa yang dia sangat aktif, dia akan mendapatkan juara kelas misalkan. Yang keempat ada ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya. Jadi ego involvement ini adalah menumbuhkan kesadaran mahasiswa agar mereka itu melaksanakan ataupun menerima tugas dari dosen itu dengan senang hati gitu, tanpa ada paksaan. Yang kelima adalah memberikan pujian. Dalam memberikan motivasi
mahasiswa. Penting sekali memberikan pujian kepada mahasiswa yang memiliki prestasi ataupun keunggulan. Kompetensi dosen yang perlu dikembangkan yaitu yang pertama, kemampuan menguasai struktur dan konten dari mata kuliah. Yang kedua, bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten mata kuliah yang disesuaikan dengan karakteristik konten itu sendiri dan karakteristik mahasiswanya. Jadi kita harus menyesuaikan karakteristik antara materi yang kita berikan dengan karakteristik mahasiswa yang kita ajarkan. Yang ketiga, dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Ya, pengetahuan tersebut merupakan integrasi antara isi ataupun konten mata kuliah dan pedagogiknya yang menjadi suatu konsep tentang bagaimana topik, masalah, dan isu-isu tertentu disusun dan diwakili dan diadaptasi sesuai dengan kemampuan dan minat mahasiswa yang beragam karakteristiknya. Keempat, seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan atau materi dan pedagogik dengan cara analogi, kemudian ilustrasi, contohnya penjelasan, demonstrasi, strategi, dan memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Yang pertama, mengatur iklim belajar. Kemudian yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, meliputi sarana dan prasarana dari pendidikan. Ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar. Keempat, mengajar dan menghubungkan dunia IT tentunya ya. Mengembangkan strategi belajar yang menarik agar tidak bosan ataupun monoton. Menyiapkan kelas kecil dan kelas besar dan kita bandingkan perbedaannya. Nah, selain strategi pembelajaran dan motivasi mahasiswa tadi, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa juga sangat penting di dalam proses pembelajaran. Nah, adapun beberapa strateginya untuk merangsang mahasiswa ataupun minat perhatian dari mahasiswa. Yang pertama adalah menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi. Nah, bisa membuat kelompok diskusi, kemudian bermain peran atau simulasi, curah pendapat, demonstrasi, studi kasus, ataupun yang lain-lain. Yang kedua, menggunakan variasi media. Ya, transparansi, kemudian video tape ataupun film ya. Nah, untuk melengkapi penyampaian perkuliahan ini. Nah, bila tepat gunakan humor ataupun jokes ya, dalam presentasi perkuliahan, misalkan pelajaran matematika ya. Nah, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan. Terus yang terakhir ada kita menggunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Jadi di sini kita dapat melibatkan mahasiswa dengan teknik bertanya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini membantu bagi para dosen. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.